Hai semuanya, kadang kita terlalu terburu-buru mengejar sesuatu sampai lupa kalau hidup ini nggak selalu harus dikejar dengan napas tersengal. Kita dibesarkan dalam budaya yang bilang kalau mau berhasil harus cepat, harus sibuk, harus punya target besar dan nggak boleh santai. Tapi kenyataannya, semakin kita memaksakan diri untuk terus berlari, justru semakin jauh rasanya tujuan itu. Kita lupa bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat sampai, tapi tentang bagaimana cara kita menikmati langkah-langkahnya. Kadang justru ketika kita mulai menurunkan kecepatan, berhenti sejenak dan belajar santai, hal-hal yang kita kejar itu malah datang sendiri. Seolah-olah semesta bilang, akhirnya kamu tenang juga, sekarang giliran aku yang bekerja. Ada semacam ironi yang sering terjadi dalam hidup. Saat kita berhenti memaksa sesuatu terjadi, justru di saat itu hal-hal baik mulai muncul. Karena hidup punya caranya sendiri untuk mengatur waktu yang tepat. Mungkin kamu pernah merasakan hal seperti ini. Saat kamu begitu berusaha ingin diterima di satu tempat kerja, tapi selalu gagal. Lalu kamu menyerah, memutuskan untuk istirahat dulu, fokus ke diri sendiri. Tak lama kemudian, ada tawaran pekerjaan lain datang, yang bahkan lebih cocok dan lebih menyenangkan. Di situ kamu sadar, mungkin memang ada alasan kenapa sesuatu nggak langsung diberikan. Karena kalau datang terlalu cepat, kita belum siap menerimanya. Orang yang bisa santai dalam hidupnya biasanya punya satu kesadaran penting, mereka tahu bahwa hidup bukan perlombaan. Kita semua berjalan di jalan masing-masing dan kecepatan kita pun berbeda. Ada yang sukses di umur 20-an, ada yang baru menemukan arah hidup di umur 40-an. Ada yang menikah cepat, ada yang butuh waktu lebih lama untuk menemukan pasangan yang tepat. Nggak ada yang salah dari semua itu, karena waktu hidup kita punya ritmenya sendiri. Santai berarti berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain karena perbandingan cuma membuat kita kehilangan rasa syukur. Padahal rasa tenang sering lahir dari rasa cukup. Ketika kamu mulai santai, kamu akan menyadari bahwa banyak hal sebenarnya berjalan lebih lancar tanpa tekanan. Kamu bisa berpikir lebih jernih, mengambil keputusan dengan kepala dingin, dan gak lagi dikendalikan oleh rasa takut gagal. Sebab saat kamu tenang, intuisi bekerja lebih jelas. Banyak orang bilang percaya pada proses, tapi seringkali kita lupa bahwa percaya itu berarti juga berani melepaskan. Nggak perlu terus-terusan mengawasi setiap hasil yang belum terlihat. Santailah, karena hasil itu sedang menujumu dengan cara yang belum kamu pahami. Santai juga berarti menerima bahwa nggak semua hal bisa berjalan sesuai rencana. Kadang yang kita anggap jalan buntu justru mengantar kita ke arah yang lebih baik. Hidup itu seperti sungai. Kalau kamu melawan arus, kamu akan cepat lelah. Tapi kalau kamu mengikuti alirannya sambil tetap mengarahkan perahu, kamu akan sampai di tempat yang seharusnya. Artinya, santai itu bukan pasrah. Santai itu tahu kapan harus mendayung dan kapan harus membiarkan air membawa kita sedikit lebih jauh. Orang yang bisa santai adalah orang yang percaya bahwa waktunya akan datang. Ketenangan yang datang dari sikap santai itu juga menular. Coba perhatikan, orang yang terlalu tegang biasanya membuat suasana sekitar ikut tegang. Sebaliknya, orang yang tenang, yang gak panikan, membuat orang lain merasa aman. Mungkin kamu pernah bekerja di bawah tekanan dan punya rekan yang selalu kalem meski situasi genting. Dia bisa menenangkan yang lain, bahkan membuat masalah terasa lebih ringan. Dari situ kita belajar bahwa ketenangan itu kekuatan, dan kekuatan itu muncul ketika kamu bisa santai menghadapi yang tidak pasti. Namun menjadi santai di dunia yang serba cepat ini memang tidak mudah. Kita hidup di era notifikasi, deadline, dan ekspektasi yang datang dari mana-mana. Setiap orang berlomba menunjukkan kesibukannya, seolah-olah sibuk adalah tanda keberhasilan. Padahal seringkali kesibukan justru menutupi ketidaktenangan batin. Di saat semua orang berlomba memposting pencapaiannya, santai itu jadi bentuk perlawanan yang tenang. Perlawanan terhadap tekanan sosial yang memaksa kita selalu terlihat berhasil. Kadang keberhasilan sejati justru saat kita bisa duduk diam tanpa merasa tertinggal. Belajar santai bukan berarti berhenti berusaha. Justru di dalam sikap santai ada ruang untuk usaha yang lebih efektif. Karena saat kamu nggak terburu-buru, kamu bisa melihat peluang dengan lebih jelas. Misalnya ketika kamu menulis, melukis, atau bekerja, ada momen di mana kamu terlalu memaksakan ide dan semuanya terasa buntu. Tapi begitu kamu istirahat sebentar, berjalan, atau bahkan tidur, ide itu tiba-tiba muncul begitu saja. Itulah bukti bahwa pikiran yang santai jauh lebih produktif daripada pikiran yang tegang. Santai juga bisa membuat kita lebih bahagia, karena kita nggak lagi menunggu momen tertentu untuk merasa cukup. Banyak orang menunda kebahagiaan dengan alasan, nanti aku bahagia kalau sudah berhasil,
Atau aku baru tenang kalau sudah punya ini dan itu. Tapi pola pikir seperti itu bikin hidup selalu terasa kurang. Santailah, nikmati dulu yang sekarang ada. Karena kalau kamu terus menunda rasa tenang, kamu gak akan pernah merasa sampai. Kadang hal-hal kecil seperti minum kopi pagi, ngobrol dengan teman, atau berjalan tanpa tujuan justru membawa ketenangan yang kamu cari selama ini. Menjadi santai juga mengajarkan kita untuk percaya pada waktu. Setiap hal punya musimnya sendiri. Ada musim tumbuh, musim berjuang, dan musim memanen. Kalau kamu memaksa bunga mekar sebelum waktunya, hasilnya nggak akan indah. Begitu pula dengan hidupmu, semua akan datang pada waktunya. Santailah, karena apa yang kamu tanam sekarang sedang bekerja di bawah tanah. Hanya karena belum terlihat, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Ketenangan yang lahir dari sikap santai itu seperti udara segar di tengah dunia yang penuh kebisingan. Saat semua orang terburu-buru mengejar sesuatu, kamu justru bisa diam sejenak, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Aku nggak harus secepat mereka." Ada kelegaan luar biasa ketika kamu menyadari bahwa kamu nggak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Banyak orang hidup dalam tekanan karena merasa harus selalu terlihat berprestasi. Padahal seringkali yang mereka kejar hanyalah pengakuan. Ketika kamu belajar santai, kamu berhenti hidup dari pengakuan orang lain dan mulai hidup berdasarkan ketenangan batinmu sendiri. Santai bukan berarti kamu berhenti bermimpi. Justru dengan santai kamu bisa menjaga mimpimu agar tetap sehat. Mimpi yang dikejar dengan cemas akan berubah jadi beban, tapi mimpi yang dirawat dengan santai tumbuh jadi motivasi yang menenangkan. Misalnya, kamu punya impian untuk punya bisnis sendiri. Kalau kamu terlalu tegang, kamu akan mudah kecewa setiap kali rencana nggak berjalan. Tapi kalau kamu santai, kamu akan melihat setiap kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Kamu akan bisa berkata, "Oke, kali ini belum berhasil, tapi nggak apa. Aku pelajari, aku perbaiki, nanti aku coba lagi." Sikap seperti itu membuatmu bertahan lebih lama, dan justru disitulah pintu kesuksesan mulai terbuka. Ada hal menarik dalam hidup ini. Hal-hal besar sering datang dari orang-orang yang bisa tenang dalam prosesnya. Lihat saja para musisi, penulis, atau pengusaha sukses. Mereka nggak terbentuk dalam semalam. Mereka melalui masa-masa panjang di mana hasilnya belum terlihat, tapi mereka tetap sabar, tetap santai, tetap percaya. Kadang kita terlalu sibuk ingin melihat hasil, sampai lupa menikmati perjalanan. Padahal justru perjalanan itu yang membuat kita tumbuh. Santai berarti mengizinkan diri kita menikmati setiap langkah tanpa merasa terburu-buru sampai di garis akhir. Bahkan dalam hubungan antar manusia, sikap santai bisa menyelamatkan banyak hal. Banyak konflik muncul karena orang terlalu cepat bereaksi. Sedikit salah paham langsung dianggap serius, sedikit keterlambatan langsung disalahartikan. Padahal kalau kita belajar untuk santai, mengambil jarak sebentar, melihat dari sudut pandang lain, banyak masalah bisa selesai tanpa harus berdebat panjang. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi jeda. Ketika kamu memberi waktu bagi dirimu untuk tenang, emosi pun mereda, dan pikiran bisa bekerja dengan lebih bijak. Begitu juga dalam cinta. Cinta yang dipaksakan jarang bertahan lama, tapi cinta yang tumbuh dengan santai justru lebih kuat. Ketika kamu terlalu cemas ingin segera memiliki seseorang, kamu malah kehilangan ketulusan. Tapi ketika kamu santai, ketika kamu menikmati proses mengenal tanpa tergesa, hubungan itu berkembang dengan alami. Kamu nggak lagi dikuasai oleh rasa takut kehilangan, karena kamu percaya kalau memang ditakdirkan, semuanya akan datang dengan sendirinya. Sikap santai mengajarkan kita untuk mencintai tanpa menuntut, dan melepaskan tanpa membenci. Kadang kita lupa bahwa ketenangan adalah tanda kedewasaan. Orang yang dewasa bukan berarti tidak punya masalah, tapi mereka tahu bagaimana menghadapi masalah tanpa kehilangan kendali. Saat badai datang, orang yang santai tidak panik. Dia menunggu hujan reda, lalu melangkah lagi. Karena dia tahu, semua badai pasti berlalu. Hidup itu seperti cuaca, ada panas, ada hujan, ada petir, tapi semuanya sementara. Orang yang santai tidak terjebak dalam satu musim. Dia tahu kapan harus berteduh, kapan harus berjalan lagi. Santai juga menumbuhkan rasa percaya yang lebih dalam kepada kehidupan. Mungkin kamu pernah berada di titik di mana segalanya terasa tidak pasti. Pekerjaan belum jelas, masa depan samar, rencana berantakan. Tapi saat kamu memilih untuk santai, bukan berarti kamu menyerah. Kamu sedang belajar percaya bahwa hidup ini punya ritmenya sendiri. Kamu tidak perlu tahu segalanya sekarang, karena setiap hari akan membawa petunjuk baru. Kadang jawaban yang kamu cari tidak muncul lewat logika, tapi lewat waktu. Maka tugasmu bukan memaksa, tapi bersabar dan membuka mata lebar-lebar saat waktunya tiba.
Santai membuat kita belajar bahwa hidup bukan sesuatu yang harus dikontrol terus-menerus. Semakin kamu mencoba mengatur semua hal sampai detail terkecil, semakin besar tekanan yang kamu rasakan. Tapi ketika kamu memberi ruang bagi hal-hal untuk mengalir, hidup justru terasa lebih ringan. Mungkin memang begitulah cara alam bekerja. Hal-hal baik datang ketika kita berhenti melawan arus. Sama seperti udara yang tenang membuat daun jatuh dengan lembut, begitu juga ketenangan kita akan membawa hal-hal baik mendekat dengan sendirinya. Ada banyak orang yang akhirnya menemukan keberhasilan bukan karena mereka paling cepat, tapi karena mereka paling sabar. Sabar adalah bentuk lain dari santai. Ia tidak pasif, tapi aktif dalam kesadaran. Ia tahu kapan waktunya bertindak dan kapan waktunya menunggu. Dunia modern mengajarkan kita bahwa kecepatan adalah segalanya, tapi kehidupan seringkali membuktikan bahwa kesabaran justru kunci dari segalanya. Ketika kamu bisa sabar dan santai, kamu mulai menyesuaikan ritme hidupmu dengan ritme semesta. Orang yang santai juga lebih mudah merasa bahagia, karena dia tidak hidup dalam bayangan seharusnya. Dia tidak berkata, seharusnya aku sudah sampai di sini, atau seharusnya aku sudah punya itu. Dia berkata, aku sedang di sini, dan itu cukup. Rasa cukup itu membuat hati damai, bukan karena hidupnya perfect, tapi karena dia berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai rencana. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang benar-benar untuknya tidak akan terlewat, dan segala yang tidak untuknya, sekeras apapun dia mengejar, akan tetap menjauh. Pada akhirnya, santai adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu tidak sendirian mengatur hidupmu. Ada kekuatan yang lebih besar yang ikut bekerja. Sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, tapi kamu bisa percayai. Ketika kamu tenang, kamu memberi ruang bagi kekuatan itu untuk bekerja. Karena kadang bukan kita yang harus mengejar, tapi kita yang harus belajar menunggu dengan hati yang damai. Ada banyak hal yang baru benar-benar kita pahami setelah kita belajar untuk santai. Misalnya, kita sering berpikir bahwa semakin keras kita berusaha, semakin cepat hasil akan datang. Tapi kenyataannya, hasil terbaik sering muncul bukan dari usaha yang tergesa, melainkan dari usaha yang dilakukan dengan tenang dan penuh kesadaran. Ketika kamu terlalu terburu-buru, kamu mudah melakukan kesalahan. Pikiranmu tidak fokus, emosimu cepat meledak, dan keputusanmu sering diambil karena panik, bukan karena yakin. Tapi ketika kamu tenang dan santai, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk berpikir lebih jernih. Kamu mulai melihat hal-hal yang sebelumnya luput dari perhatianmu. Santai bukan berarti diam, tapi bergerak dengan kesadaran. Seperti seseorang yang meniti jembatan sempit. Kalau dia terburu-buru, dia bisa jatuh. Tapi kalau dia melangkah pelan dan tenang, dia akan sampai dengan selamat. Hidup juga seperti itu. Banyak dari kita jatuh bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu terburu-buru ingin cepat sampai. Padahal, ketenangan seringkali adalah jalan tercepat menuju hasil yang sebenarnya kita inginkan. Karena orang yang tenang bisa menikmati prosesnya, dan dari proses itulah keberhasilan lahir secara alami. Ada juga pelajaran penting yang datang dari kesabaran, bahwa hidup bukan sekedar soal mendapatkan apa yang kamu mau, tapi tentang menjadi orang yang pantas menerima hal itu. Kadang, semesta menunda sesuatu bukan untuk menghukummu, tapi untuk mempersiapkanmu. Tapi kita sering nggak sabar. Kita marah karena merasa sudah berusaha, tapi belum dapat hasil. Padahal mungkin yang kurang bukan usahanya, tapi ketenangan untuk menunggu. Karena ketika kamu santai, kamu membuka ruang bagi pertumbuhanmu sendiri. Kamu belajar menerima, belajar memperbaiki, dan belajar mempercayai waktu. Dalam dunia kerja, sikap santai juga bisa jadi pembeda besar. Orang yang santai tidak mudah panik saat situasi sulit. Dia tetap bisa berpikir jernih dan mencari solusi. Banyak pemimpin hebat dikenal bukan karena mereka paling cepat memberi perintah, tapi karena mereka paling tenang menghadapi tekanan. Ketika timnya panik, mereka tetap tenang, dan ketenangan itu menular. Dalam keadaan seperti itu, keputusan yang lahir bukan dari ketakutan, tapi dari kejernihan. Itulah kekuatan dari sikap santai. Dia menciptakan ruang aman di tengah kekacauan. Dalam kehidupan pribadi pun sama. Kita sering terlalu memaksakan diri untuk selalu produktif, seolah istirahat itu dosa. Kita lupa bahwa istirahat juga bagian dari perjalanan. Santai berarti menghormati tubuh dan pikiran kita, karena tubuh bukan mesin yang bisa terus bekerja tanpa jeda. Kadang justru dalam diam dan istirahat itulah inspirasi datang. Otak manusia bekerja lebih baik ketika dia diberi ruang untuk bernafas.
Kamu mungkin pernah mengalami momen di mana kamu mencari solusi berjam-jam tapi tidak ketemu. Lalu tiba-tiba ide itu muncul saat kamu sedang mandi atau berjalan santai. Itulah bukti bahwa ketenangan justru mempercepat proses berpikir. Santai juga membantu kita menjaga hubungan dengan diri sendiri. Ketika kamu terlalu sibuk mengejar sesuatu, kamu sering lupa mendengarkan dirimu. Kamu lupa bertanya, apakah aku benar-benar bahagia dengan ini? Atau apakah ini benar-benar yang aku mau? Tapi saat kamu santai, kamu bisa lebih jujur pada diri sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal yang kamu kejar benar-benar kamu butuhkan. Kadang kamu hanya mengikuti tekanan sosial atau keinginan orang lain. Dengan santai, kamu belajar memilah mana yang penting dan mana yang tidak. Santai juga membuat kita lebih peka terhadap keindahan kecil di sekitar. Ketika kamu berhenti terburu-buru, kamu mulai melihat hal-hal sederhana yang selama ini kamu lewatkan. Senyum orang asing di jalan, aroma hujan pertama, cahaya sore yang jatuh di dinding kamarmu. Hal-hal itu sepele, tapi di sanalah kebahagiaan kecil tersembunyi. Banyak orang kehilangan kebahagiaan bukan karena hidupnya sulit, tapi karena mereka terlalu sibuk sampai lupa menikmatinya. Dengan santai, kamu belajar merasakan kembali hidup ini, bukan sekedar melewatinya. Bahkan dalam hal spiritual pun, sikap santai punya makna yang dalam. Orang yang tenang biasanya lebih dekat dengan rasa syukur, karena dia tahu bahwa setiap hal datang tepat waktu. Dia nggak panik saat sesuatu belum terjadi, karena dia percaya bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Dalam keheningan dan ketenangan, kita bisa merasakan bahwa hidup ini punya irama yang lebih besar dari sekedar jadwal dan target. Ada harmoni yang bekerja di luar kendali kita, dan tugas kita hanyalah selaras dengannya. Santai juga bisa menjadi bentuk cinta diri, karena ketika kamu santai, kamu berhenti menghukum dirimu atas hal-hal kecil. Kamu nggak lagi menyalahkan diri karena belum sempurna, belum kaya, atau belum mencapai semua yang kamu impikan. Kamu mulai berkata pada diri sendiri, aku sudah cukup berusaha hari ini, aku pantas beristirahat. Sikap seperti ini bukan bentuk kemalasan, tapi bentuk penerimaan. Kamu tetap berusaha, tapi dengan hati yang tenang. Kamu tahu bahwa nilai dirimu nggak ditentukan dari seberapa sibuk kamu, tapi dari seberapa damai kamu menjalaninya. Dan yang paling menarik, saat kamu mulai santai, orang-orang pun mulai nyaman berada di dekatmu. Karena energi tenang itu menular. Kamu tidak lagi menyebarkan kepanikan atau kegelisahan, tapi ketenangan yang membuat orang merasa aman. Hubunganmu jadi lebih hangat, percakapan jadi lebih jujur, dan hidup jadi lebih ringan. Itulah keajaiban dari orang yang santai. Mereka tidak hanya menenangkan diri sendiri, tapi juga menenangkan dunia di sekitarnya. Santai bukan berarti kamu berhenti punya ambisi, tapi kamu mulai memahami bahwa ambisi tanpa ketenangan hanya akan membuatmu lelah. Sementara ambisi yang dijalani dengan santai justru membuatmu bertahan lebih lama, karena kamu tidak terbakar oleh tekanan. Kamu tahu kapan harus berlari, kapan harus berjalan, dan kapan harus berhenti sejenak untuk mengisi tenaga. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang bisa tetap waras dan bahagia di sepanjang jalan. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam perjalanan hidup. Tidak semua hal bisa kita kontrol. Kita bisa merencanakan banyak hal, tapi kita tidak bisa memastikan hasilnya. Dan di titik itulah sikap santai menjadi penyelamat. Karena ketika kamu santai, kamu berhenti melawan hal-hal yang di luar kendalimu. Kamu mulai menerima bahwa hidup tidak harus selalu sesuai keinginan. Kadang, sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, karena memang bukan waktunya, atau karena semesta sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Kalau kamu terlalu kaku dan memaksa semuanya berjalan sesuai rencanamu, kamu justru akan kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal yang datang tanpa diduga. Santai mengajarkan kita untuk terbuka pada perubahan. Dunia tidak pernah berhenti bergerak. Apa yang kamu rencanakan hari ini bisa berubah besok, dan itu tidak apa-apa. Orang yang santai tahu cara beradaptasi. Mereka tidak mengeluh saat situasi berubah, karena mereka tahu bahwa setiap perubahan membawa pelajaran. Kadang kamu butuh tersesat dulu supaya bisa menemukan jalan yang benar. Kadang kamu harus kehilangan sesuatu dulu supaya bisa belajar arti menghargai.
Semua itu bagian dari alur yang gak selalu bisa kamu pahami sekarang, tapi nanti akan terasa masuk akal. Sikap santai juga membantu kita mengurangi rasa takut. Banyak ketakutan lahir karena kita terlalu memikirkan masa depan yang belum terjadi. Kita cemas tentang hal-hal yang belum tentu akan datang. Tapi kalau kamu belajar santai, kamu belajar hidup di saat ini. Kamu berhenti melompat ke masa depan atau terjebak di masa lalu. Kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Dan seringkali, begitu kamu menenangkan diri, hal-hal yang dulu kamu takuti ternyata tidak seburuk yang kamu bayangkan. Hidup santai bukan berarti hidup tanpa arah. Justru ketika kamu santai, arah itu muncul dengan sendirinya. Seperti air yang mengalir. Dia tidak tahu pasti kemana dia akan berakhir, tapi dia tahu bagaimana cara bergerak. Dia mengikuti bentuk tanah, menyesuaikan diri, tapi tetap menuju ke laut. Begitu juga kita. Selama kamu terus bergerak dengan tenang, kamu akan sampai ke tempat yang seharusnya. Mungkin bukan lewat jalan yang kamu rencanakan, tapi lewat jalan yang ternyata lebih baik. Santai juga membuat kita belajar menghormati waktu. Di era sekarang, kita sering merasa semua harus instan. Kalau pesan, harus langsung dibalas. Kalau menunggu hasil, harus cepat keluar. Kalau berproses, harus segera kelihatan. Padahal, tidak semua yang instan itu baik. Sesuatu yang tumbuh perlahan justru punya akar yang kuat. Cinta yang dibangun pelan-pelan lebih tahan lama daripada yang datang dengan cepat. Mimpi yang dicapai lewat proses panjang lebih berharga daripada yang diperoleh dengan kebetulan. Jadi, santailah, biarkan waktu bekerja dengan ritmenya. Ketika kamu mulai santai, kamu juga mulai mendengarkan hatimu lebih dalam. Kamu tidak lagi sibuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Kamu mulai bertanya, apa yang sebenarnya membuatku bahagia? Bukan apa yang terlihat keren, bukan apa yang disukai orang, tapi apa yang benar-benar kamu rasakan. Kadang jawaban itu sederhana, kamu hanya ingin hidup damai, melakukan hal yang kamu cintai, dan berada di sekitar orang-orang yang membuatmu tenang. Dan untuk mencapai itu, kamu tidak butuh tergesa-gesa. Santai adalah bentuk dari kebijaksanaan yang sederhana. Karena orang yang bijak tahu bahwa tidak semua hal perlu reaksi cepat. Ada masalah yang cukup diselesaikan dengan diam. Ada pertanyaan yang akan terjawab dengan sendirinya seiring waktu. Ketika kamu tenang, kamu belajar bahwa tidak bereaksi juga merupakan pilihan. Kadang hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah duduk diam dan membiarkan sesuatu berlalu tanpa kamu ikut terbawa. Seiring waktu, kamu akan sadar banyak hal yang dulu membuatmu gelisah ternyata tidak sepenting itu. Dalam perjalanan hidup, kita sering menilai diri sendiri terlalu keras. Kita merasa tertinggal, merasa kurang, merasa gagal. Tapi ketika kamu santai, kamu berhenti menyiksa diri dengan perbandingan itu. Kamu mulai melihat hidup sebagai proses yang alami. Tidak ada yang selalu naik, bahkan laut pun punya pasang dan surut. Kamu akan punya masa cepat, masa lambat, masa tenang, masa penuh badai. Semua itu wajar. Orang yang santai tidak menolak badai, tapi tahu bagaimana cara tetap berdiri di tengahnya tanpa kehilangan arah. Santai juga menumbuhkan rasa empati, karena ketika kamu tidak terburu-buru, kamu punya waktu untuk memahami orang lain. Kamu bisa mendengarkan cerita mereka tanpa ingin langsung memberi solusi. Kamu bisa hadir tanpa harus memperbaiki. Dunia saat ini kekurangan orang yang bisa hadir dengan tenang. Orang yang tidak terburu-buru menilai, tidak cepat marah, tidak merasa harus benar. Dengan santai, kamu menjadi tempat nyaman bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Dan yang paling indah, santai membuat hidup terasa lebih lembut. Kamu tidak lagi hidup dengan tekanan bahwa semua harus sempurna. Kamu mulai menikmati ketidaksempurnaan itu sebagai bagian dari keindahan. Karena hidup yang sempurna bukan hidup tanpa cacat, tapi hidup yang dijalani dengan hati tenang. Saat kamu bisa santai, kamu tidak lagi menuntut dunia untuk selalu adil, tapi kamu bisa berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua hal akan sesuai keinginan.
Santai adalah bentuk penerimaan tertinggi terhadap hidup. Ia tidak berarti menyerah, tapi berarti berdamai. Karena dalam kedamaian, ada ruang untuk tumbuh. Saat kamu berhenti melawan, kamu mulai mengalir bersama hidup, bukan melawannya. Dan dari situ, kamu mulai melihat bagaimana semuanya perlahan-lahan datang kepadamu. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu sudah siap menerimanya dengan tenang. Saat kamu mulai menjalani hidup dengan santai, kamu akan merasakan pergeseran yang halus tapi nyata dalam dirimu. Dulu mungkin kamu sering merasa dikejar waktu, seperti ada jam yang terus berdetak di kepala, menuntutmu untuk selalu produktif, untuk selalu mencapai sesuatu. Tapi ketika kamu mulai santai, suara jam itu pelan-pelan memudar. Kamu mulai sadar bahwa tidak ada yang benar-benar mengejarmu selain pikiranmu sendiri. Waktu tidak pernah benar-benar melawanmu, kamulah yang sering berperang dengannya. Dan ketika kamu berhenti berperang, hidup jadi terasa lebih damai. Santai bukan berarti kamu berhenti memiliki tujuan, tapi kamu berhenti memaksa dirimu untuk mencapainya dengan cara yang menyakitkan. Kamu mulai menikmati proses menuju ke sana tanpa terbebani oleh hasil yang belum terlihat. Banyak orang kehilangan semangat bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka lelah menunggu hasil. Padahal hasil itu sering datang ketika kita sudah berhenti memikirkannya terlalu keras. Saat kita melakukan sesuatu dengan santai, tanpa tekanan, justru itulah momen di mana kita bekerja dengan versi terbaik dari diri kita. Coba ingat saat kamu pernah melakukan sesuatu dengan sepenuh hati tapi tanpa beban. Misalnya menggambar, menulis, bermain musik, atau sekedar berbicara dengan orang yang kamu suka. Di momen itu, kamu tidak menghitung waktu, tidak memikirkan hasil. Kamu hanya menikmati prosesnya. Dan anehnya, hasilnya justru bagus. Karena pikiranmu tenang, energimu mengalir alami, tanpa rasa takut atau tuntutan. Itulah kekuatan dari santai. Dia membuka ruang bagi kreativitas, kejelasan, dan keaslian. Santai juga mengubah cara kita memandang kegagalan. Dulu mungkin setiap kali gagal kamu merasa hancur, merasa semua sia-sia. Tapi ketika kamu santai, kamu bisa melihat kegagalan dari jarak yang lebih sehat. Kamu mulai memahami bahwa gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari arah. Kamu tidak lagi menganggapnya sebagai musuh, tapi sebagai tanda bahwa ada hal yang perlu diperbaiki. Sikap santai membuatmu bisa tersenyum di tengah kegagalan, karena kamu tahu semua orang sedang belajar, dan tidak ada jalan yang lurus tanpa belokan. Kadang, kita butuh waktu untuk benar-benar percaya bahwa semua hal memang punya waktunya sendiri. Misalnya kamu menanam benih hari ini, lalu setiap hari kamu memeriksa tanahnya. Kamu frustrasi karena belum tumbuh apapun, padahal kamu tahu bahwa akar sedang bekerja di bawah permukaan. Kalau kamu mencabut benih itu terlalu cepat karena tidak sabar, kamu justru menghentikan pertumbuhannya. Hidup juga begitu. Ada hal-hal yang sedang tumbuh diam-diam di dalam prosesmu. Kamu mungkin belum melihat hasilnya, tapi itu tidak berarti tidak ada yang terjadi. Santailah, beri waktu. Karena yang tumbuh dengan perlahan biasanya akan bertahan lama. Orang yang bisa santai biasanya juga punya hubungan yang lebih baik dengan dirinya sendiri. Mereka tidak menyalahkan diri atas hal-hal kecil. Mereka tahu kapan harus berusaha keras dan kapan harus berhenti sejenak. Mereka tidak memaksa diri menjadi perfect setiap hari, karena mereka sadar hidup tidak selalu tentang performa, tapi juga tentang keseimbangan. Kadang yang kamu butuhkan bukan motivasi tambahan, tapi keberanian untuk diam, untuk beristirahat, untuk membiarkan hari berjalan tanpa harus selalu berarti besar. Santai juga membuat kita lebih lembut terhadap orang lain, karena ketika kamu tenang dengan hidupmu, kamu tidak lagi merasa perlu bersaing. Kamu tidak iri melihat orang lain berhasil karena kamu tahu setiap orang punya waktunya sendiri. Kamu tidak marah saat orang lain lebih cepat karena kamu tahu jalanmu berbeda. Dari situ lahir rasa tulus. Kamu bisa ikut bahagia melihat orang lain bahagia. Dan tanpa kamu sadari, sikap santai itu justru menarik orang-orang baik ke sekitarmu. Karena energi yang kamu pancarkan adalah ketenangan, bukan ambisi buta. Di dunia yang dipenuhi suara, menjadi orang yang santai adalah anugerah. Ketika orang lain sibuk membuktikan diri,
Kamu bisa duduk tenang, memperhatikan, lalu memilih jalanmu sendiri. Kamu tidak mudah terpancing, tidak mudah goyah. Kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup diam. Orang yang santai punya ketegasan yang tenang, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak mau bereaksi pada hal yang tidak penting. Dalam diamnya, ada kekuatan yang matang. Santai juga memberi kita kemampuan untuk menikmati waktu tanpa merasa bersalah. Betapa sering kita merasa bersalah hanya karena tidak produktif satu hari. Padahal waktu untuk diri sendiri juga penting. Duduk di taman, menatap langit, minum teh tanpa tujuan apapun, semua itu juga bagian dari kehidupan. Kadang, momen santai kecil seperti itu justru menyembuhkan hal-hal yang tidak bisa disembuhkan oleh kerja keras. Karena jiwa butuh ruang untuk bernafas, dan pikiran butuh diam untuk menata ulang. Ketika kamu belajar santai, kamu belajar melepaskan kendali tanpa kehilangan arah. Kamu tetap punya rencana, tapi kamu tidak lagi cemas kalau rencana itu berubah. Kamu percaya bahwa apapun yang benar-benar untukmu tidak akan terlewat. Keyakinan semacam itu memberi ketenangan luar biasa, karena kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi dalam kepercayaan. Kamu mulai menyadari bahwa ketika kamu tenang, hal-hal baik datang bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah selaras dengan waktu yang tepat. Santai juga mengajarkanmu arti menikmati yang biasa. Dunia sering mengajarkan kita untuk mencari yang luar biasa, pencapaian besar, pengalaman mewah, perhatian orang lain. Tapi kalau kamu santai, kamu mulai menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, suara angin, tawa orang terdekat, atau bahkan kesendirian yang damai. Kamu menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang muncul ketika kamu berhenti mencari. Dan di titik itu, kamu akan paham makna sejati dari kalimat, semuanya akan datang pada Anda. Karena memang begitu cara semesta bekerja. Dia tidak pernah menolak apapun yang kamu pantas terima, hanya menunggu sampai kamu siap. Ketika kamu santai, kamu membuka diri untuk menerima. Kamu tidak lagi berlari ke arah yang salah karena panik. Kamu duduk tenang, bersiap, dan membiarkan kehidupan menghampirimu dengan cara terbaiknya. Pada akhirnya, santai bukan hanya tentang cara hidup, tapi juga tentang cara berpikir. Ini soal bagaimana kamu memandang dunia, diri sendiri, dan waktu. Ketika kamu mulai santai, kamu berhenti memperlakukan hidup seperti perlombaan dan mulai melihatnya sebagai perjalanan. Perjalanan yang tidak perlu diselesaikan dengan tergesa, karena setiap langkahnya sudah berharga. Orang yang bisa santai tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang paling menikmati perjalanan itu dengan hati tenang. Santai juga berarti tidak menentang ritme alam. Alam punya caranya sendiri untuk bekerja. Ada siang, ada malam, ada musim tumbuh dan musim diam. Tapi manusia seringkali ingin melawan ritme itu. Kita ingin terus berlari bahkan di musim yang seharusnya untuk beristirahat. Padahal, kalau kamu perhatikan, pohon pun tidak berbuah sepanjang waktu. Ada masa dia diam, masa dia tumbuh, dan masa dia berbuah. Kalau alam saja tahu kapan waktunya tenang, kenapa kita tidak belajar dari itu? Santailah, karena bahkan bumi pun berputar dengan kecepatan yang sempurna. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Hidup santai juga membuat kita lebih sadar akan kehadiran. Banyak orang hidup di masa depan yang belum datang atau di masa lalu yang sudah berlalu. Mereka lupa menikmati apa yang ada di depan mata. Tapi ketika kamu santai, kamu belajar hadir sepenuhnya. Kamu bisa benar-benar menikmati momen sederhana, makan dengan tenang tanpa tergesa, berjalan sambil merasakan langkahmu, berbicara tanpa sibuk memikirkan balasan. Dan anehnya, saat kamu benar-benar hadir, hidup terasa jauh lebih penuh. Santai membuat kita berhenti memperjuangkan sesuatu dengan ketakutan dan mulai memperjuangkannya dengan cinta. Karena orang yang santai melakukan sesuatu bukan karena takut gagal, tapi karena dia mencintai prosesnya. Dia tahu bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan hati tenang pasti punya nilai, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Ketika kamu melakukan sesuatu dengan ketenangan, hasilnya sering lebih tulus dan bertahan lama. Karena tidak ada tekanan, tidak ada ambisi berlebihan, hanya niat baik yang mengalir apa adanya. Dan perlahan, kamu akan menyadari bahwa banyak hal memang tidak perlu dikejar dengan tergesa. Kebahagiaan, cinta, keberhasilan, kedamaian, semuanya akan datang ketika waktunya tepat.
Kamu tidak perlu mencarinya di luar diri, karena sebenarnya semuanya sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu diam sejenak, bernapas, dan membiarkan semua yang baik menemukan jalannya untuk datang kepadamu. Hidup bukan tentang menaklukkan, tapi tentang memahami. Bukan tentang berlari lebih cepat, tapi tentang belajar berhenti di tempat yang seharusnya. Santai juga mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk tidak tahu semuanya sekarang. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami setelah kita melewatinya. Jadi, tidak perlu memaksa diri untuk selalu punya jawaban. Biarkan waktu mengajarkanmu dengan lembut. Biarkan pengalaman membentukmu perlahan. Karena orang yang terburu-buru ingin tahu segalanya, seringkali melewatkan pelajaran yang paling penting, pelajaran tentang kesabaran. Dalam dunia yang selalu berisik dan cepat, menjadi orang yang santai adalah bentuk keberanian. Butuh keberanian untuk tidak ikut panik saat orang lain berlomba. Butuh kekuatan untuk tidak terbawa arus ketika semua orang sibuk membuktikan diri. Dan butuh keyakinan untuk tetap percaya bahwa meskipun kamu berjalan lebih lambat, kamu tetap berada di jalur yang benar. Santai bukan berarti kamu kalah cepat, tapi kamu menang dalam hal ketenangan. Ketika kamu santai, kamu mulai melihat bahwa banyak hal baik sebenarnya sedang mendekat kepadamu tanpa kamu sadari. Pintu yang dulu terasa tertutup, perlahan terbuka. Orang-orang yang tulus mulai hadir. Peluang yang cocok tiba-tiba muncul di waktu yang tepat. Bukan karena kamu mengejarnya mati-matian, tapi karena kamu berhenti memblokir aliran hidup dengan kecemasanmu. Energi tenang menarik hal-hal baik, seperti air jernih yang memantulkan cahaya tanpa harus berusaha keras untuk bersinar. Mungkin di masa lalu, kamu sering memaksa hal-hal terjadi. Kamu ingin semuanya sesuai waktu yang kamu tentukan. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kadang yang kamu kejar justru menjauh, dan yang kamu lepaskan justru datang. Bukan karena hidup ingin mempermainkanmu, tapi karena hidup ingin mengajarkanmu bahwa keindahan tidak tumbuh dalam ketegangan, tapi dalam kelegaan. Maka belajarlah untuk santai, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah cukup percaya. Santai juga bukan soal waktu, tapi soal sikap. Kamu bisa hidup cepat tapi tetap santai. Kamu bisa bekerja keras tapi tetap tenang. Santai bukan berarti lambat, tapi berarti stabil. Kamu tidak kehilangan arah, kamu hanya tidak lagi dikuasai oleh rasa takut. Dan dari situlah kamu menemukan kebebasan sejati. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa perlu tergesa membuktikan apapun. Ketika kamu hidup dengan santai, kamu membuka ruang untuk hal-hal ajaib terjadi. Kamu tidak lagi menghalangi aliran hidup dengan kekhawatiranmu. Kamu mulai sadar bahwa setiap hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah dalam perjalanan menuju dirimu. Tapi dia butuh tempat untuk datang, dan tempat itu hanya bisa diciptakan oleh hati yang tenang. Maka biarkan segalanya berjalan seperti seharusnya. Jalani hari-harimu dengan kesadaran penuh, dengan langkah ringan, dengan senyum kecil yang tulus. Tidak perlu tergesa, tidak perlu menekan diri. Apa yang untukmu tidak akan pernah terlewat, dan yang bukan untukmu, sekeras apapun kamu memaksa, tidak akan pernah bertahan. Jadi, santailah. Tarik napas pelan, lepaskan perlahan. Lihat sekelilingmu, rasakan bahwa kamu sudah cukup. Dunia tidak menunggumu untuk menjadi perfect agar kamu bisa bahagia. Dunia hanya menunggumu untuk tenang, agar ia bisa menghampirimu dengan lembut. Karena pada akhirnya, memang begitu cara hidup bekerja. Ketika kamu berhenti berlari, yang kamu cari justru datang menghampiri. Dan di saat itu, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Aku tidak menghilangkan apapun, aku hanya perlu belajar santai."